Yo Tsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pagi ini kita kembali mendapatkan detail spoiler lengkap One Piece chapter 1114 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon, yang tentu pembocor yang sudah pasti akurasinya sangat tepat. Informasi detail lebih diceritakan tentang semakin banyaknya kita mengetahui soal informasi terkait dengan abad kekosongan. Wujud dari Mother Flame pun di sini semakin detail, dan bagaimana kondisi dari para aliansi saat ini dalam bergerak menuju ke kapal dari para bajak laut raksasa. Yup, sebelum itu silahkan siapkan dulu sarapan kalian dan bersantai sejenak. Jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1114 kita kali ini diberi judul Sayap Icarus. Dalam chapter kita kali ini tentunya kita mendapatkan cover story lanjutan dari cover sebelumnya, di mana melanjutkan cerita dari Wano Kuni. Cover story kali ini diberi tema Ziarah Kuil si Anak Oni Yamato volume keempat. Silahkan datang ke kuil Enma di Hakumai dan persembahkan pedang sebagai pengganti mendiang Yasui. Yup, terlihat Kinemon mempercayakan pedang Yasui kepada Yamato dan memintanya untuk membawanya kembali ke kuil Elma. Kita pun bisa melihat peta dengan rute yang akan dilalui Yamato di seluruh Wano Kuni. Yup, chapter dimulai di mana melanjutkan lagi cerita dari chapter sebelumnya. Kita bisa melihat reaksi dari pesan yang disampaikan oleh Vegapunk ke penjuru dunia. Di Marineford, beberapa angkatan laut panik. Hina adalah salah satu angkatan laut yang bisa kita lihat. Sementara itu, Akainu pun muncul dengan wajah yang benar-benar serius. Beralih ke Jaya, kita melihat beberapa bajak laut menertawakan kata-kata Vegapunk. Ini pun mengingatkan kita pada adegan di mana mereka menertawakan Luffy. Kemudian ke Water Seven. Di sana Pauli tampak khawatir pada keadaan kota. Reaksi pun dilanjutkan ke penjara mengerikan di dunia, yakni Impel Down. Di sana ada seseorang tahanan elit yakni Doflamingo. Dia sedang berbicara dengan Magellan Impel Down. Doflamingo berkata, hanya dengan kenaikan permukaan air laut setinggi 5 meter, sebagian kota besar di dunia akan lenyap. Haruskah kita semua pindah ke tempat yang lebih tinggi? Yup, kita beralih ke istana Ryugu di Pulau Gyojin. Shirahoshi bertanya kepada ayahnya apa yang akan terjadi. Neptune hanya mengatakan itu tidak bisa dipercaya. Reaksi kemudian berlanjut ke angkatan laut di Pulau Aegean. Banyak dari mereka yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Vegapunk. Dan sementara itu, kita pun kembali diperlihatkan Gorosei yang memutuskan untuk menghancurkan semua tanda kehidupan di Pulau Aegean terlebih dahulu untuk menghentikan pesan dari Vegapunk. Namun apapun yang terjadi, pesan Vegapunk terus saja berlanjut. Vegapunk berkata, aku akan membuktikannya dengan membuat satu prediksi. Jika prediksi ini ternyata salah, semua orang bisa mengabaikan ucapanku selanjutnya. Kemudian Vegapunk ini dengan tepat memprediksikan gempa dan kenaikan permukaan air laut setinggi 1 meter yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Vegapunk menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar bencana alam. Kita pun melihat reaksi yang lainnya. Kali ini Smoothie dan juga Mundior. Smoothie di sana berbicara tentang gempa yang terjadi hari ini. Namun dia kebingungan karena sosok Vegapunk terlihat sudah mati. Yup, kemudian kita dapat melihat sebuah pulau yang terendam oleh air laut dengan orang-orang memanjat ke atas rumah mereka. Kemudian terlihat juga orang-orang yang lainnya mencoba melarikan diri dengan perahu. Kita pun bisa melihat Tonjit di Long Ring Longline Island. Kuzan pun juga dibalut perban di Hachinosu. Kita tidak melihat mereka mengatakan apa-apa. Oke, informasi selanjutnya, kita tidak melihat kelompok Sanji dan Bonnie di chapter ini. Sementara itu Zoro dan juga Jinbei pun tidak ada. Namun Brook berteriak agar mereka bergegas ke kapal. Di sisi yang lainnya, kelompok Nami melawan Saturnus, sementara Chopper melindungi Robin dengan guard point-nya. Nami terlihat menembakkan petir ke wajah Saturnus, sementara Lilith menembaknya dengan senjata. Saturn membuat mereka terpental menjauh, tetapi Robin menciptakan sebuah jaring laba-laba dengan tangannya untuk menghentikan mereka. Saturn berkata kepada Gorosei yang lainnya bahwa dia akan mengurus semua Den-Den Mushi di ruangan Mother Flame. Kemudian dia berlari melewati kru bajak laut topi jerami menuju laboratorium dan kembali ke wujud manusianya. Yup, dalam halaman double yang benar-benar epic, Mother Flame pun akhirnya terungkap. Itu adalah nyala api kecil yang menyala di dalam tabung air besar. Nyala apinya sendiri menyala di dalam air. Kita pun bisa melihat teks aneh S108 dan
A dan Mu tertulis di tabung air tersebut. Yep, lanjut, Saturn menghancurkan semua denden Mushi di ruangan itu bersama para stafnya sementara pesan Vegapunk terus saja berlanjut. Saturn kebingungan, bukan yang ini, hancurkan mereka semua. Vegapunk pun mengatakan dosa pertama darinya. Dosa pertamaku adalah dengan niat murni untuk memberikan energi abadi kepada dunia. Aku terbang terlalu dekat dengan matahari. Yep, kemudian kita melihat robot raksasa kuno berjalan ke suatu tempat. Angkatan laut pun terus menembakinya, tapi serangan itu tidak mempengaruhinya. Luffy, Dory, dan juga Brogy berlari dari Warguri. Luffy menggunakan Gear 5-nya lagi, sementara pesan dari Vegapunk kembali berlanjut. Vegapunk berkata, untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia, pertama-tama kita harus berbicara tentang apa yang terjadi 900 dan 800 tahun yang lalu di abad kekosongan. Yep, panel itu pun lantas dipotong dan beralih ke Marijoa. Kita melihat bayangan Im Sama tanpa reaksi sedikit pun. Terlihat juga beberapa reaksi dari Tenryubito. Saint Sarlia bingung karena dia belum pernah mendengar tentang abad Void Century sebelumnya. Sementara itu, reaksi kembali berlanjut ke Jaguar di Sao. Kita bisa melihatnya tertawa dan berbaring di hutan sambil mendengarkan pesan dari Vegapunk. Di Orange Town sendiri, kita bisa melihat Budal dan juga Shushu bersama dengan cucunya. Kita juga bisa melihat Marguerite dan juga anggota suku Kuja lainnya di Amazon Lily. Sementara pesan dari Vegapunk masih saja berlanjut. Vegapunk kembali berkata, aku telah mempelajari buku-buku dan poneglyph yang ditinggalkan oleh sekelompok arkeolog hebat dan melanjutkan penelitian mereka meskipun pemerintah melarangnya. Yep, inilah dosaku yang kedua, namun aku tidak menyesali apa yang telah aku lakukan. Kita beralih ke Edison. Dia di sana rusak parah setelah melewati Frontier Dome. Edison kemudian menggunakan ruang kendali di bawah untuk mengubah bentuk awan, membentangkannya dan mengarahkan Thousand Sunny ke arah laut. Usop bersorak ketika dia melihat apa yang terjadi. Edison mengatakan, jangan biarkan pemerintahan dunia menangkapmu, topi jerami. Yup, Vegapunk pun terus berbicara tentang abad kekosongan. Sejarah adalah sebuah dongeng. Aku hanya mengetahui cerita yang tidak lengkap tentang apa yang terjadi dalam 100 tahun itu. Aku tidak akan mengisi bagian yang kosong dengan imajinasiku. Jadi, mulai sekarang, aku hanya akan berbicara tentang kebenaran yang bisa aku pastikan. Kita kemudian mendapatkan halaman ganda terakhir dalam chapter ini. Luffy dalam mode Gear 5-nya menyerang Warguri lagi dan mengenai moncong Warguri dengan pukulan raksasa. Pidato dari Vegapunk bercampur dengan serangan Luffy. Brogy berteriak, berhenti melakukan hal itu tidak akan berhasil Mugiwara. Luffy menjawabnya, kali ini akan berhasil. Yup, One Piece chapter 1114 pun ditutup dengan kata-kata dari Vegapunk. Protagonis dari kisah ini adalah seorang pria yang lahir 900 tahun yang lalu di kerajaan tertentu dengan peradaban yang maju. Dia bisa bertarung dengan tubuh yang elastis seperti legenda Dewa Matahari Nika dari Pulau Elba. Sementara itu, serangan Luffy masih tidak berhasil merawan Warguri, tapi Dory dan juga Brogy tidak bisa menahan tawa melihat reaksi dari Luffy. Brogy mengatakan, berhentilah membuat kami tertawa. Yap, chapter pun ditutup dengan Luffy menangis kesakitan dengan wajah lucu, sementara Vegapunk mengungkapkan nama pria yang lahir 900 tahun yang lalu. Vegapunk bilang, nama orang itu adalah Joy Boy, orang pertama di lautan ini yang disebut sebagai bajak laut. Ini adalah chapter dengan banyak sekali informasi tentang abad kekosongan yang kita ketahui sepanjang ini. Ada juga beberapa momen-momen yang membuat kita merinding mendengarnya, dan salah satunya tentang bagaimana Vegapunk menjabarkan beberapa informasi yang mengejutkan dari Void Century. Tamukan sedikit tertarik mengenai detail yang kita lihat dari Mother Flame pada chapter ini. Ada sebuah kode yang kita temukan pada benda tersebut dengan kodenya adalah S108 dan A dan Mu. Teks ini tertulis di dalam tabung air. A dan Mu. Apakah ini maksud di sini adalah Atlantis dan Mu? Peradaban kedua ini sangat maju dan keduanya memiliki akses terhadap sumber daya yang sangat mirip dengan Mother Flame. Mu memang merupakan istilah lain untuk menggambarkan tanah mitos Lemuria. Lemuria adalah dasar asli cerita Mu yang kemudian dikembangkan oleh James Crunchword dan juga Augustus Le Plongeon. Atlantis sendiri sering dilambangkan dengan huruf A.
Yep, mungkin itu saja ya yang sedikit Tamagon bisa analisa terkait dengan melihat spoiler detail kali ini. Kita akan lanjut untuk menganalisa detail lainnya lagi di video berikutnya. Namun sebelum itu, kita besok akan segera mereview chapter ini terkait dengan detail informasi dan juga beberapa percakapan lengkap yang ada pada chapter ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya nakama, dan ditunggu video reviewnya besok. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.